Sadar atau tidak, banyak hal yang telah kita pikirkan, yang kita buat dan yang kita kerjakan yang melanggar titah Tuhan, dan itu adalah dosa. Lebih khusus kedua anak kekasih Marcel dan Ija Nurli, dalam kehidupan mereka tentu tidak terlepas dari keberdosaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu marilah kita tundukkan kepala, mengaku dosa kepada Tuhan. Mari berdoa. Sadarlah kami ya Bapa di surga, dalam ibadah yang mengucap syukur saat ini dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak kekasih Marcel Sadia dan Ija Nurli Kadilia, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk membawa kehidupan kami di hadapan karena keberdosaan kami, dosa pikiran, perbuatan, dan rancangan kami yang sadar atau tidak sadar telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan ampuni. Kehidupan antara Marcel dan Ija Nurli tentu tidak terlepas dari dosa itu. Mohon ampun untuk semuanya, sehingga ibadah pemberkatan nikah hari ini untuk menapaki rumah tangga yang baru menjadi berkat untuk kehidupan rumah tangga ke depan. Kami memohon pengampunan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Kita nyanyi bait 1 dan 3. Pendamaian bagiku. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh apapun, hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Respon dari berita anugerah Allah, kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya.
saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji dengan pujian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Yang menjadi landasan kehidupan kami dalam setiap langkah juang kami adalah firman-Mu. Dan karena itu dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini terlebih dahulu kami akan didasari dengan pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Melalui kekuatan Roh Kudus-Mu kami sangat berharap untuk memampukan dan menyanggupkan kami, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu, dan terlebih kedua pasangan anak kekasih ini. Kami akan dikuatkan di dalamnya dan kami memahaminya sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah, karena kami yang hadir ini telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Efesus pasal 6, pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-33. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu, pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melihara dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kidung Jemaat nomor 54. Bait 4, di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari yang bersejarah buat kedua anak ini, Marcel dan Ija Nurli. Karena itu saat ini juga semoga tidak lupa pembacaan firman. Ingat tuh sejarah. Apa sih sebenarnya tujuan pernikahan? Ada banyak orang yang tidak memahami kenapa orang harus nikah. Ada banyak juga orang yang cuma berpikir, ya karena memang begitu, perempuan dan laki-laki harus menikah, harus kawin. Ada banyak yang memotivasi masing-masing, ya, masing-masing pasangan itu. Ada yang katakan, kalau menikah kepo maksud supaya main malat keturunan sak dia, keturunan Kak Dilia. Maka berarti kalau cuma mau dapat keturunan ketika tidak ada anak, cerai, kan begitu. Nah kamu mau suruh aku pau, yang pasuk olehmu. Ada yang termotivasi, yang penting anak teman. Apalagi kalau seorang tua, kamu tong yang mutun itu tulang, supaya anak tulang asali tanda molo dah, anak tulang udah samping. Ketika dia tidak ditemani, cerai. Karena motivasinya cuma teman. Kamu ya kosongan supaya aku diperhatikan. Ketika tidak diperhatikan, cerai. Nah kalau motivasi-motivasi seperti ini, maka ketika tidak tercapai apa yang menjadi maksud kita, pasti akan terjadi perceraian sekalipun itu sudah diberkati. Banyak sekali hari ini rumah tangga yang walaupun sudah diberkati di gereja dan firman Tuhan sangat jelas tidak boleh diceraikan, tapi sebentar cerai. Lalu sudah di pengadilan, ya sudah pencatatan sipil, harus sampai di pengadilan karena motivasi-motivasi tadi. Nah kita belajar dari firman yang tadi yang kita baca, ada trik pernikahan supaya tidak ada motivasi tadi dan tidak gampang tercerai. Maka diartikan di sini bahwa
ada dua hal yang penting suami istri harus tahu. Langgai Poloki harus memahami sebenarnya pernikahan itu apa. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa suami istri itu diperkenankan oleh Tuhan menikah bersatu, tetapi diikat dengan kasih yang pada akhirnya ada satu teori untuk suami dan untuk istri. Yang pertama bahwa laki-laki ingin dan mau dihormati. Tidak bisa disangkali. Seorang yang jenis kelaminnya laki-laki, mau siapapun dia, konteks yang ada di dalam genetik seorang laki-laki itu mau dihormati. Kalaupun 10 laki-laki, mungkin cuma ada 1 atau 2 yang tidak seperti itu. Lalu kalau perempuan, itu konsepnya adalah mau dikasihi, dan itu jelas di dalam firman tadi. Hai istri, tunduklah, hormatilah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Karena firman Allah sangat jelas, dan dalam penciptaan manusia itu karakter itu sudah ada. Bahwa seorang laki-laki maunya dia merasa dihargai, dihormati ketika diberlakukan seperti itu. Dihormati dan dihargai. Perempuan mau hidup bersama ketika dia merasa disayangi dan dikasihi, diperhatikan. Nah, kalau tidak ada ini pasti dia suka pergi lagi, keluar lagi. Kalau dalam rumah itu istri menghargai, menghormati suami, pasti biar dia kemana-mana dia ingat pulang. Baik kalau namula dari benua, nalate bali radio rusak ke pinustar, mau kemana jelas kena frekuensi, wah pasti dia balik lagi, dia akan pergi. Karena seorang suami ketika dia pulang maunya disapa, selamat malam pak, selamat pagi pak, aduh pak capek ya, so ada makanan di meja papa, makan jo, atau mari orang makan. Baik makan alubat, nah nak demel kau tua, jadi kumpul, dia akan demel. Kalau kau makan yang kedua isu, mama kamu, besok sudah makan lubat. Demikian juga sebaliknya, ketika lubat pai tua datang, mungkin ada uang, baik dona mama nanti, pak, nak kamu pengoli ikan, jika kau minum tina, dia akan doi. Biar tidak ada uang, baik kalau dikasihi. Ya mama sudah capek ya jaga anak-anak. Mama sudah capek memasak. Mama bisa urut-urut dulu itu kaki. Oh memang senang noan do blok do, mau tas dong kanya neke mudo. Tapi kalau kondisi ini tidak tercipta dalam kehidupan rumah tangga dan firman Allah jelas bahwa suami harus dihormati, istri harus dikasihi, maka bisa berakhir. Walaupun dalam konteks firman Tuhan tidak boleh diceraikan, tapi bisa terjadi perceraian oleh karena dua hal ini yang kita tidak bisa kerjakan. Lalu ada trik yang disampaikan oleh seorang ahli, karena dia sudah belajar dengan bagaimana menggembalakan suami dan istri. Dia kasih trik ini. Pagari rumah tanggamu dengan yang pertama, saling mendengar. Langgai basilingan ulo kilengele. Lengele loluk dia dengar-dengar dulu. Iya, Papa, mohon maaf saya salah. Begitu juga sebaliknya, Mama, mohon maaf saya salah. Tapi kalau tidak mendengar dulu, mulai dari A dia punya so B. Dari B dia punya so C. Bang, pokoknya piring melayang balang melayang meja tabala. Nanti kalau dia sadar baru dia kesebai, dia beli belangan dan piring. Nah ini persoalan. Tapi ketika kita saling mendengar, dia dengar dulu. Biar saya dia bapeto dulu. Tidak ada orang yang tidak pernah bapeto. Mau suami istri bagaimana tetap dia pernah bamarah. Dengarkan dulu DP amarah, jangan dulu langsung sambung. Kalau disambung pasti berantakan. Habis dia marah, so habis papa, so habis, harus so habis so saya. Tapi ada yang begitu. Pasti tidak ada. Begitu dia dengar bola kemayan, mau berhenti 5 jari atau 1 palungku.
Kalau kita saling mendengar, Pak, so habis selesai itu marah, saya lagi yang marah, saya lagi. Kalau kita orang baku atur waktu, bagus. Bapak dulu, habis itu baru saya. Artinya marahnya hanya mau mengeluarkan sakit hati itu, bukan berarti orang baku palungku. Setiap rumah tangga tidak ada yang baku marah, pasti marah. Tapi marahnya yang bagaimana? Didengar orang di tetangga, dilihat anak-anak, ditahu orang tua, itu tidak boleh. Hal yang kedua, siapkan waktu untuk cerita yang lucu. Ada banyak suami dan istri tegang. Ketika ada di rumah, saya kalau sudah datang sampai Langkayu, saya takut. Kalau sudah datang sampai Bolak, sama dengan nyeri. Astaga, kenapa kau kopokila? Baru jadi macam dengan tikus. Nanti kalau suami keluar baru dia rasa nyaman. Kalau nak doyak kai. Kenapa bisa terjadi? Ada orang yang tegang sekali. Maka di sini cara memagari itu adalah trik yang kedua ada siapkan waktu bercerita langgai koloki anak entah di mana, di ruang tamu, ruang makan atau di ruang mana. Maka ada cerita yang lucu baru suami tertawa, istri tertawa. Wah, kakak maha lepas itu beban. Tapi kadang jarang orang begitu. Nah, yang ketiga saling menguatkan. Pak, kalau bagaimana Pak ini tugas ini kan biasa kalau capek dia saya tidak mau jadi pelayan. Bapak majelis anak di Khailawa ini contoh. Besok Marcel jadi majelis atau si Ija jadi penatua. Nah, mulai karena persoalan penatua kalau dua-dua tidak terjun di situ biasa jadi soal. DP penatua ini DP istri sopi di pelayanan sampai malam menalang kami. Kayak mana yang mau inurus baru saya di rumah. Pulang saja kalau cuma begitu. Atau berhenti jadi penatua. Muncul kata-kata yang menyakitkan. Kasihan kan kalau dia penatua lalu pasangannya marah-marah. Ingat Tuhan akan marah kau. Nah, karena itu ketika ada yang seperti itu biar secapek. Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Itu baru saling menguatkan. Tapi kalau berhenti, kalau mana tidak berhenti secara. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Hal yang keempat, kita harus penuh dengan kewaspadaan. Kehidupan rumah tangga harus tahu dan waspada. Apa sih yang saya punya suami tidak suka? Apa yang saya punya istri tidak suka? Itu harus orang tahu. Kalau dia tidak suka kewasipuk, ya jangan bikin. Pasti dia satu kali dia masih makan. Mbak bolok dong tong mbak. Paulo no mbak bolok nak nyubai, mana mbak goreng Mulai lagi, besok lagi, nalate. Tengok bukayo, kena makan. Yang ketiga dia tidak buka, pokoknya dia sorong semua itu meja. Prang, kenapa? Bagaimana itu masakan cuma begitu terus? Ketika kita tahu, sampai Langkai suka kuah bugis lalu, ikan bakar, suka main bola. Kalau suka main bola, maka berarti setiap jam bola itu jangan suruh. Persoalan besar. Kalau sudah ditiup, itu apa dia nama yang babu? Lepri. Sudah. Dia mah pokoknya jangan suruh dia jaga anak, dia banting anaknya. Karena hobinya itu bola, jangan suruh dia di saat jam bermain bola. Kalau Anda paham, jamnya itu main bola, dia suka bola, Pak. Jam 12, 5 napa jam 4 kau tasu main bola. Ya kan? Aku atur. Tapi kalau suami juga tidak memahami, istri juga tidak memahami, tidak ada kewaspadaan untuk itu, tidak ada tanda awas. Hal kecil itu membuat rumah tangga menjadi bisa bercerai. Lalu yang kelima, kita belajar mengenali. Ini ada barangkali Marcel dan Ija mungkin belum terlalu kenal siapa Marcel, siapa Ija. Nanti dia lama-lama 2-3 tahun baru muncul aslinya. Laukan mbak.
Tunggu tumben aku nak seseangan. Begitu so 2-3 tahun, saya tidak mau. Saya so jengkel ngana. Pulang saja ngana. Kadang-kadang muncul seperti itu. Tapi ketika kita mulai memahami pasangan kita, hobinya apa, maunya apa, lalu kita juga pahami istri suami, lama-kelamaan sampai tua, langgeng. Tidak ada hal-hal yang dipaksakan. Memberi kepuasan, ya, jaminan kepada pasangan seperti tadi, makanan, waktu, semua hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya suami dan istri harus dipahami. Biasa kalau yang mengidam, mulai dia tunjuk sembarang. Pak, ambilkan mangga. Dah pikirin ada dia mangga, oh itu aku berbuah. Aneh-aneh kalau orang yang ngidam. Pokoknya dia suka makan yang tidak ada. Ada yang tidak suka lihat suaminya. Ada yang tidak suka lihat sinar matahari. Jadi kalau siang dia suka turun, langgai bantu. Ngapain juga kau ya? Kau mau aneh-aneh, dia tidak tahu bahwa itu adalah bawaan dari bayi. Terjadi masalah. Kalau ada seperti itu, tolong cepat diperiksakan ke dokter supaya tidak sampai mengganggu hubungan antara suami dan istri. Mengingat. Nah, ini hal yang terakhir. Menurut teori ini bahwa setiap pasangan itu harus selalu mengingat. Siapa yang dia ingat? Ingat istri, ingat suami, ingat rumah, ingat tempat tidur, ingat makanan. Semua yang ada di rumah itu yang diingat. Bukan yang di luar rumahmu. Kalau so ingat di luar, itu so lain. Istri juga ketika dia keluar, dia ingat. Sama telepon dulu, Pak, ada di mana? Nah, ini handphone ini sekarang banyak hal yang terjadi. Berarti ada di rumah padahal ada di tempat yang berbeda. Banyak dusta di antara kita. Karena itu ketika orang mau supaya rumah tangga itu tidak keluar dari tadi yang difirmankan Tuhan, dihargai dan mengasihi, maka pada akhirnya 7 hal ini harus kita kerjakan dan harus kita pahami. Antara Marcel dan Ija. Hari ini saudara akan diteguhkan dan diberkati. Karena itu tidak ada kata-kata coba-coba. Tidak ada kata-kata mau lihat. Hari ini Anda akan mengikat janji kepada Tuhan dan disaksikan oleh para pelayan dan orang tua jemaat Tuhan. Ya, saya mengaku dan berjanji dengan segenap hatiku. BP berjalan tidak segenap, cuma setengah hati. Dan itu adalah hal-hal yang kita hindari sehingga pada akhirnya rumah tangga kita terberkati, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana rumah tangga diberkati? Cukup, kecukupan, makan minum cukup, anak-anak diberikan Tuhan, masa depan anak-anak kita cerah, artinya ada pekerjaan yang Tuhan siapkan. Anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka berarti rumah tangga yang diidamkan adalah rumah tangga yang menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup suami dan istri. Pada mulanya Allah telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberi kemampuan untuk saling mencintai di antara mereka. Kehangatan cinta itu menunjukkan wujud yang luhur dan terjadi dalam hidup pernikahan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami istri harus menciptakan dan memelihara persekutuan hidup yang meliputi segala bidang kehidupan dan berlaku untuk seumur hidup.
yang berdasarkan pada kasih Yesus Kristus sebagai kepala dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Persekutuan hidup suami istri dan dapat diperluas dan dipererat jika dengan pertolongan Tuhan dikaruniai anak. Dan persekutuan hidup tersebut haruslah tetap terpelihara walaupun tidak dikaruniai anak. Untuk selanjutnya suami istri saling bertanggung jawab dalam hal mengasihi, melayani, mendorong dan membangun baik antara suami istri maupun orang lain, termasuk anak. Dan jika dikaruniai anak, suami istri harus terus-menerus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Karena hal tersebut akan memperkuat persekutuan hidup keluarga. Di samping persekutuan hidup suami dan istri harus selalu berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan, yang di dalamnya mencakup kemampuan yang mentaati dan senantiasa berdoa, bersyukur, membaca firman, beribadah bersama. Dengan demikian, maka persekutuan hidup suami istri akan tetap kokoh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah petunjuk hidup suami istri secara singkat. Untuk menjadi nyata bahwa Saudara Marcel dan Ija akan mengikat janji, disilakan berdiri. Tangannya aku pegang tangan. Di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan dan diberkati nikah mereka di tengah jemaat ini. Untuk itu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama kepada mempelai laki-laki Marcel Sadia. Kepada Marcel, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi bahwa saudara Marcel menerima Ija Nurli Kadilia sebagai istrimu? Yang kedua, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istrimu baik pada waktu suka maupun duka. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara. Yang keempat, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istrimu sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Yang kelima, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istrimu dan hanya akan tercerai daripadamu oleh karena maut. Kepada saudara Marcel Sadia, apakah jawabmu? Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan dan janjimu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada mempelai perempuan, Saudari Ija Nurli Kadilia, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi bahwa saudari menerima saudara Marcel Sadia sebagai suamimu? Yang kedua, bahwa saudari akan mengasihi dan melayani suamimu baik pada waktu suka maupun duka. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara. Yang keempat, bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Yang kelima, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suamimu dan hanya akan tercerai daripadamu oleh karena maut. Kepada Ija Nurli Kadilia, apakah jawabmu? Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan dan janjimu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan akan menyembuhkan dan memberkati kamu di dalam nama